Bapak dan Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, dari gedung gereja Jemaat Eklesia Kolonodale, kami menyapa jemaat sekalian yang ada di rumah masing-masing dengan ucapan salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan Allah Bapa dalam Yesus Kristus Juru Selamat. Karena oleh kemurahan-Nya, kita boleh melaksanakan ibadah pekan keluarga GKST tahun 2020. Selama sepekan kita telah merenungkan dengan sungguh-sungguh tugas dan panggilan setiap keluarga Kristen dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, dan berkeluarga. Selama sepekan kita belajar dari firman Allah untuk menetapkan jati diri kita sebagai keluarga Kristen yang adalah bait Allah. Marilah dengan kerendahan hati dan penuh sukacita kita mempersiapkan diri memasuki ibadah minggu dan penutupan pekan keluarga. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Kasih Mulia Mompewa SMTH. Menyambut pelayanan firman, jemaat dijemput berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1-2, Hai mari sembah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turunlah kiranya atas kamu sekalian anugerah dan selamat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta dari Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera dari Allah yang Maha Tinggi bagi kamu sekalian. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara, nas pembimbing dalam ibadah pada saat ini diambil dari kitab Ulangan pasal 12 ayat 28. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu, yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Jemaat, kita menyanyikan NKB nomor 188 ayat 1 dan 2 tiap langkahku. Bagai dunia dengan buka
Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah, kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu yang kudus dan mengaku bahwa di dalam hidup kami sering tidak melaksanakan kehendak-Mu dan telah berbuat hal-hal yang melanggar hukum-hukum-Mu. Kami tidak setia, bahkan melalaikan kewajiban kami untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus Juru Selamat. Sebab itu kami mohon, ampunilah kami dan kuatkan iman kami, agar kami dapat hidup menurut hukum-hukum-Mu demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Amin. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa keampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut berita pengampunan dosa menyanyikan Kidung Jemaat 37B ayat 1 dan 2, Batu Karang yang Teguh. Saya jemput jemaat berdiri. Jemaat, dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita sambut menyanyikan NKB nomor 116 ayat 1, siapa yang berpegang. Hiduplah mulia
Jemaat disilahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, saatnya kita akan membaca dan mempelajari firman Tuhan. Karena itu mari saja kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan saat ini. Amin. Bacaan kita pada minggu ini dirangkaikan dengan penutupan Pekan Keluarga GKST. Maka firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 10. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Tema renungan kita saat ini menjadi keluarga Kristen yang taat dan berhikmat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ibadah minggu saat ini dirangkaikan dengan penutupan Pekan Keluarga Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Kalau Gereja Kristen Sulawesi Tengah melaksanakan pelayanan Pekan Keluarga menjadi program rutin setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa betapa gereja menempatkan keluarga sebagai basis dan pusat pendidikan dan pembentukan mental dan spiritual manusia. Dari keluarga-keluarga yang taat dan berhikmat, maka akan membentuk dan menjadikan sebuah komunitas atau kelompok masyarakat yang baik. Oleh karena itu, harapan gereja dengan pelayanan Pekan Keluarga melalui ibadah bersama anggota keluarga dan perenungan firman Tuhan selama sepekan ini kiranya akan memberi efek positif dan membangun bagi pertumbuhan hikmat dan iman kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara, menarik dalam perikop bacaan ini, penulis Amsal menyapa para pembaca dengan kalimat, "Hai anakku." Ada makna yang terkandung dari sapaan yang lembut lagi berwibawa ini. Yang pertama, penulis menempatkan dirinya sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari keluarga umat Allah yang membaca Amsal ini. Dia menempatkan dirinya sebagai bapa
dan pembaca sebagai anak-anaknya. Hal ini menunjukkan sebuah tanggung jawab moral untuk menasihatinya. Ada hubungan yang intim dan akrab antara dirinya dan umat Allah. Yang kedua, sebagai seorang penasihat, maka tentunya penulis dari Amsal ini adalah seorang yang berwibawa dan berhikmat. Dia bukan hanya menyuruh tetapi mengajak orang lain untuk taat pada perintah Allah. Mengajak artinya sang pengajak terlebih dahulu melakukannya dan meminta untuk diikuti oleh yang diajaknya. Ketaatan dan kesetiaan kepada perintah Allah adalah hal yang mutlak untuk memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bagi anak-anak Allah. Manusia memang diberikan hikmat dan akal budi oleh Allah. Tetapi janganlah hal itu yang menyeretnya pada kesombongan dan keangkuhan, sehingga bersandar pada pengertiannya sendiri dan mengabaikan kasih karunia Allah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Hal ini mengandung arti bahwa kasih dan kuasa Tuhan tidak usah diragukan. Dia dapat diandalkan untuk memelihara kehidupan anak-anaknya. Kesetiaan dan ketaatan kepada Allah hendaknya tercermin dalam segala gerak-gerik dan tingkah laku anak-anak Allah. Maka dengan demikian, dia akan meluruskan jalan yang hendak dilaluinya. Janganlah kiranya kasih karunia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ungkapan ini mengandung pengertian yang sangat dalam. Kalungkan itu pada lehermu artinya bahwa kasih karunia Allah yang dimiliki, ketaatan dan kesetiaan kepada Allah yang dipegang dengan teguh oleh anak-anak Allah, hendaknya dilihat oleh orang lain sehingga menjadi kesaksian yang hidup. Selanjutnya dituliskan pada loh hati, yakni di tempat yang tidak kelihatan, agar tidak dapat dirampas oleh kuasa jahat, dan di tempat yang tersembunyi, namun tidak akan pernah hilang. Dalam artian bahwa sebagai anak-anak Allah, hendaknya kasih karunia, ketaatan dan kesetiaan akan Allah terus terpelihara dan diimplementasikan dalam kehidupan di sepanjang umurnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan telah menyeret manusia mengandalkan kepandaian dan pengertiannya sendiri. Perkembangan teknologi telah menjadikan banyak orang untuk mendewakan pada penemuannya sendiri. Kecepatan informasi dan komunikasi telah memicikkan pandangan orang bahwa dunia semakin kecil sehingga tidak lagi mengadakan dan membutuhkan Allah dalam kehidupan ini. Pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia adalah sebuah pelajaran atau edukasi yang sangat berharga bagi kita. Mewabahnya virus ini secara masif membuat manusia kelabakan menanganinya. Negara-negara maju yang dilengkapi dengan kecanggihan ilmu medis tidak berdaya untuk mencegah dan mengobati secara cepat melebihi kecepatan penyebaran virus ini. Solusi utama dari masalah ini hanyalah pembatasan sosial dan mengarahkan orang kembali dan diam di rumah saja. Mungkin saudara-saudara tidak berlebihan kalau dikatakan
Corona menyadarkan manusia agar mengutamakan hikmat dari Allah ketimbang pengertian dan kemampuannya sendiri. Corona menjadikan manusia siuman bahwa ia tidak berdaya dan Tuhanlah yang berkuasa mengendalikan dunia ini. Ketaatan dan kesetiaan kepadanya adalah hal mutlak untuk sebuah kehidupan yang lebih bermakna. Corona telah mengembalikan banyak orang ke jalan Allah, seraya tersadar akan segala kesalahan dan dosa-dosanya. Tersungkur di hadapan Allah seraya memohon pengampunannya adalah tindakan yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi bencana global ini. Pesan firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 1-10 sangatlah tepat untuk kita renungkan dalam masa-masa sulit ini. Menjadi pertanyaan kritis untuk direnungkan adalah, mungkinkah ini cara Tuhan untuk membawa manusia kembali kepadanya? Berdiam dan tinggal di rumah yang diberlakukan sejak bulan Maret lalu sampai sekarang merupakan kebijakan yang tepat dari pemerintah dalam mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus ini. Di pihak lain, dengan tinggal di rumah saja berarti kita diam bersama dengan anggota keluarga. Karena mungkin selama ini rumah hanyalah seperti persinggahan sementara dari perjalanan dan kembara panjang di luar sana. Tinggal bersama keluarga. Karena mungkin selama ini keluarga hanyalah sisa waktu yang kita berikan dari segudang kesibukan yang menjejahi hari-hari kita. Rumah kita, saudara-saudaraku, bukanlah tempat transit, dan anggota keluarga kita bukanlah dayang-dayang yang hanya melengkapi dari pagelaran kehidupan yang kita lakoni. Rumah dan keluarga adalah bagian yang utuh dari kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, maka yang penting adalah bagaimana membuat keluarga kita menjadi keluarga dan berkualitas agar dapat memberikan kontribusi dalam kehidupan bersama bagi gereja dan masyarakat. Firman Allah mengingatkan kita bahwa hanya dengan taat dan mengandalkan Allah dalam kehidupan kita, memelihara kasih karunia-Nya di sepanjang hidup kita, serta membagikan semuanya itu kepada orang lain, maka hidup kita menjadi berarti. Kalau demikian saudara, maka keluarga kita akan mendapat penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Penghargaan Allah akan berdampak pada melimpahnya kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Dan penghargaan manusia akan membuat kita menjalin kehidupan bersama dalam sukacita dan bahagia. Dengan menjadi keluarga Kristen yang taat dan berhikmat, maka kita akan menemukan kehidupan yang bermakna bagi keluarga kita dan juga bagi orang lain. Amin. Untuk pengakuan iman, jemaat dijemput berdiri. Bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, mari kita menyanyikan NKB nomor 120 ayat 1, tiada lain landasanku. Jemaat disilahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Dan adapun pokok doa kita saat ini, beberapa keluarga, pribadi, orang tua dan anak yang mengucap syukur. Keluarga Sakaria Engka, anak Yani Lino, anak Akasia Kristabel, Ibu Toha Lasani, keluarga Sumonda Klabangara, keluarga Mengkido Labangara, Ibu Evang Wengku bersama anak-anak dan cucu, Jessica Gonti, keluarga Tangkawata Gonti, Bapak Rantelino Tamuu, Bapak Astori Tamuu, Ibu Loonu Sidalubu, keluarga Lasampana Dengki, Ibu Babuno Tangko, keluarga Tosalima Mogelea, keluarga Katiandago Lapoliwa, Ibu Lairo Tobigo, anak Arsen Tomuka, anak Gilang Alinski, Saudari Melia Theodorus, anak Aditya Tahir, keluarga Lengkono Laubesani, Ibu Febi Lengkono, keluarga Tobigo Lauo, anak Risaldi Kalembiro, keluarga Kalembiro Gintu, anak Petra Randabunga, Ibu Tris Seftepin Lamanongko, Ibu Lamasi Sendewana, anak Caca Pakuli. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena sampai pada saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati kehidupan dan keselamatan, serta kami boleh melakukan berbagai tugas dan pekerjaan kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada dalam persekutuan ibadah minggu bersama yang kami lakukan di rumah-rumah kami masing-masing. Dan ibadah kami ini pun dirangkaikan dengan ibadah penutupan pelaksanaan Pekan Keluarga GKST tahun 2020. Terima kasih Bapa, ada kebersamaan yang boleh tercipta dalam pelaksanaan Pekan Keluarga ini. Kami bersama dengan keluarga kami masing-masing boleh membaca, mempelajari akan firman-Mu yang kudus. Karena itu hanya kuasa Roh Kudus yang akan terus memampukan kami untuk mampu memberlakukan firman-Mu itu di tengah-tengah kehidupan keluarga kami semua, untuk tetap taat dan setia melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang di dalamnya ketika kami taat dan setia melakukannya, maka kami akan mendapat penghargaan
di mata Allah dan di mata manusia. Karena itu Tuhan, biarlah kami semua akan mampu untuk melakukan firman-Mu ini. Kami berdoa bagi keluarga, pribadi, orang tua dan anak yang mengucap syukur kepada Tuhan atas berbagai pengalaman kehidupan yang boleh dijalani, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Saat ini mereka mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena sungguh diyakini bahwa semuanya ini hanyalah karena pertolongan dan pemberkatan Tuhan yang terus nyata dan mereka alami dalam hari-hari kehidupan mereka. Tuhan kiranya akan menyempurnakan rasa syukur dan sukacita yang mereka persembahkan kepadamu pada hari ini. Seraya kehidupan mereka selanjutnya, tugas pekerjaan, pertumbuhan, pendidikan mereka terus diberkati dan dipeliharakan oleh Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, kami juga mau berdoa kepadamu bagi kehidupan seluruh anggota jemaat pada minggu kerja akan dijalani ke depan. Tuhan juga kiranya akan selalu menyertai dan memberkati, mengaruniakan kekuatan dan kesehatan tubuh yang baik, memberkati kehidupan dan keluarga kami masing-masing dalam menjalankan kehidupan, tugas dan pekerjaan. Bahkan di tengah-tengah kami menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan kehidupan, kami sungguh percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena Tuhan kami sungguh percaya begitu setia memelihara akan kehidupan ini. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi kehidupan orang-orang tua kami, para lanjut usia, para janda, duda, anak yatim piatu, dalam keberadaan mereka masing-masing. Kami sungguh percaya Tuhan terus hadir untuk menopang, menolong, bahkan menghibur mereka semua, sehingga mereka tidak akan pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan senantiasa dirasakan akan kehadiran-Mu di tengah kehidupan pribadi, di tengah tugas pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Ya Bapa di dalam sorga, kami pun mau berdoa bagi para pelayan-pelayan yang ada di Jemaat Eklesia Kolonodale dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pekerjaan bahkan pelayanan kami. Kehidupan pribadi dan keluarga kami kiranya akan dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Kami terus berdoa padamu Tuhan bagi pemerintah kami, aparat keamanan, TNI dan Polri, bahkan para tenaga medis serta relawan yang terhimpun dalam gugus depan dalam penanggulangan COVID-19. Biarlah Tuhan akan terus menaungi dan memberkati kehidupan mereka. Apapun yang mereka lakukan untuk melepaskan kami dari berbagai penderitaan oleh karena wabah virus corona ini, kami percaya semuanya itu tidak akan menjadi sia-sia, tetapi Tuhanlah yang akan terus memberkati kehidupan pribadi dan keluarga mereka juga. Bapa di sorga, kami berdoa bagi tim yang senantiasa bekerja keras untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka, agar ibadah online Jemaat Eklesia Kolonodale ini bisa diikuti oleh jemaat-jemaat yang ada di rumah-rumah mereka masing-masing. Tuhan tolong peliharakan kehidupan pribadi, bahkan kehidupan keluarga, tugas pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Tuhanlah yang akan senantiasa menolong, memberkati, memberikan kekuatan dan sukacita dalam menjalankan tugas dan pelayanan mereka. Memberkati juga kami semua yang sudah boleh mengambil bagian dalam pelaksanaan ibadah online ini.
Tuhan juga kiranya akan selalu menyertai dan memberkati kami dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami memohon kiranya Engkau yang akan terus mengampuni kami dari setiap salah dan dosa yang selalu kami lakukan melawan kehendak-Mu. Dan inilah permohonan doa kami kepadamu Tuhan. Kami telah sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita memberi persembahan sambil mengingat firman Allah. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil memberi persembahan kita memuji Tuhan, nyanyikan NKB nomor 133 ayat 1 dan seterusnya. Syukur padamu ya Allah. Jemaat sekalian, untuk doa persembahan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan kami ini, dan Tuhan kiranya memberkatinya agar dipakai bagi pekerjaan-Mu yang kudus. Berikanlah kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami mampu bersyukur dan berterima kasih, dan agar kami dapat menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 365C ayat 1 dan 4. Tuhan ambil hidupku. Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ikuti ulangan dan tambahan warta jemaat Minggu 14 Juni 2020. Akan menikah di Jemaat Bukit Saitun Tinompo, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara, tanggal 21 Juni 2020. Seorang laki-laki, nama Erdi Yohanes Tansala, tempat tanggal lahir Palu 9 Juli 1994, tempat tanggal sidi Jemaat Eklesia Kolonedale 1 April 2012,
dengan seorang perempuan nama Eva Yanti Lapasila, tempat tanggal lahir Sawidago 28 Juni 1997, tempat tanggal sidi Jemaat Bukit Saitun Tinompo 31 Desember 2013. Demikianlah ulangan dan tambahan warta jemaat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Salam. Marilah kita berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita, jemaat dijemput berdiri. Kita menyanyikan NKB nomor 201 ayat 1 di Jalan Hidupku. Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Atas nama majelis dan seluruh jemaat Eklesia Kolonodale, mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.